Hello there. Kembali lagi ke Padawan Breakdown. Kali ini kita giliran bahas The Bad Batch episode 4, Corner. Khusus untuk episode kali ini, kita akan melihat karakter dari series The Mandalorian yang memulai debutnya dalam bentuk animated series. Siapa? Langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu, seperti biasa, support channel ini dengan like, share, and subscribe, karena kedepannya akan lebih banyak lagi konten-konten dari Star Wars, mulai dari kabar berita, rumor, teori, trivia, breakdown, dan konten-konten yang lainnya. Follow juga akun Instagramnya di @sangpadawan, karena di situ gue akan memberikan info, update, dan postingan yang lainnya. So, let's discuss. Setelah The Bad Batch yang harus berhenti melanjutkan perjalanan mereka di episode 3, kini mereka pun pergi ke sistem Pantora untuk mengisi bahan bakar dan mencari persediaan yang mereka butuhkan, karena setelah tiadanya Republik tidak ada yang menyediakan persediaan lagi bagi mereka. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Rasper Six, seorang pengelola Row Station. Karena Clone Force 99 alias The Bad Batch berada di daftar buronan yang paling dicari kekaisaran, Tech berusaha untuk mengacak signature key alias kunci identitas kapal Havoc Marauder agar tidak terdeteksi. Rencana ini hampir tak berjalan mulus saat Rasper Six yang mencoba untuk men-scan Havoc Marauder. Untung saja Rasper Six mau diberi insentif untuk melewatkan scan-nya. Tapi lagi-lagi ternyata Rasper Six berbisnis dengan seorang bounty hunter yang sedang mengincar Omega, Fennec Shand. Wrecker tetap di Row Station untuk membantu Tech mengurus Havoc Marauder dan mengacak signature key-nya. Sedangkan Hunter, Echo, dan Omega pergi ke kota, di mana di sana terlihat suasana yang ramai oleh parade Imperial Trooper dan penduduk yang bersorak-sorai merayakan berakhirnya perang. Lagi-lagi terlihat Admiral Rampart yang disiarkan di hologram. Hunter pergi berbisnis dan menjual Echo yang dikira droid dengan maksud terselubung. Di sisi lain, Omega terkena masalah setelah dia mengejar boneka klon yang dia mainkan terbawa oleh seekor Vorpax. Karena terpisah dari Hunter dan Echo, Fennec Shand dengan mudah mengambil kesempatannya untuk mendapatkan Omega. Hunter akhirnya menemukan Omega yang sedang bersama Fennec. Hunter pun cekcok dengan Fennec. Di saat yang sama, Omega kabur. Di tempat lain, Echo bekerja sama dengan beberapa droid milik penjual tadi untuk membantu mengurus Havoc Marauder. Uncle Wrecker juga ikut mengejar Fennec demi menyelamatkan Omega yang amat dia sayangi. Di lorong, Wrecker berhasil menemukan Omega, namun Wrecker harus berhadapan dengan Fennec. Entah sudah yang keberapa kali ini secara sengaja kepala Wrecker dibenturkan sampai dia pingsan. Fennec membawa Omega, sehingga terjadi kejar-kejaran dengan Hunter yang saling menaiki speeder. Hunter pun berhasil membawa kembali Omega dengan mengandalkan Pyro Denton yang dia beli tadi. Walaupun gagal, kelihatannya Fennec masih belum selesai memburu Omega. The Bad Batch pun berusaha untuk mencari tahu siapa yang membayar Fennec. Ya, itulah recap dari The Bad Batch episode 4, Corner. Ming-Na Wen kembali memerankan Fennec Shand di The Bad Batch ini. Fennec Shand memulai debut pertamanya di The Mandalorian Season 1. Series The Bad Batch bertimeline saat dimulainya era kekaisaran, di mana Fennec Shand masih muda di sini. Sebaliknya, series The Mandalorian bertimeline saat berakhirnya era kekaisaran dan dimulainya era baru Republik. Di season 1 The Mandalorian, Fennec Shand ditembak oleh Toro Calican, seorang bounty hunter yang awalnya bekerja dengan Din Djarin alias Mando sampai dia berkhianat. Fennec Shand pun kembali di season 2 The Mandalorian, di mana ternyata Boba Fett menemukan dan membantu Fennec dengan merubah perut Fennec menjadi mesin agar bisa tetap bertahan hidup. Dia pun menjadi pelayan atau sidekick bagi Boba Fett, di mana di season 2 The Mandalorian mereka ikut membantu Din Djarin untuk membawa kembali Grogu dari Moff Gideon dan sisa-sisa kekaisarannya. Kisah Fennec dan Boba sendiri akan diceritakan di serial The Book of Boba Fett yang rencananya akan dirilis Desember tahun ini. Untuk di The Bad Batch ini belum diketahui Fennec sebenarnya dibayar oleh siapa untuk memburu Omega. Apa kekaisaran? Untuk saat ini mereka sedang sibuk membentuk pemerintahan mereka dan bahkan mereka gak kenal siapa itu Omega. Tapi ada kemungkinan Lamasu dan Nalase dari Kamino yang mengincar Omega.
Mungkin untuk memproduksi klon baru atau apa masih belum bisa dipastikan. Yang pasti Omega ini jadi karakter yang cukup penting di series ini. Pantora merupakan sebuah bulan yang mengorbit planet Ordo Plutonia. Pertama kali ditampilkan lewat The Clone Wars Season 1 episode 15, Trespass. Kita bisa melihat banyak ras dan makhluk di Pantora, tapi yang paling menonjol adalah ras orang-orang yang berkulit biru. Sempat mengira ras ini adalah Chiss, rasnya Grand Admiral Thrawn, tapi sebenarnya ini berbeda. Ini Pantorans. Perbedaan Chiss dan Pantorans bisa kita lihat di bagian wajahnya. Chiss bermata merah dan tidak bertato, sedangkan Pantorans memiliki tato di wajah mereka dan tidak bermata merah. Setelah di episode sebelumnya kita sudah mendapat salah satu referensi dari Rogue One: A Star Story yang adalah War Mantle. Di episode 4 ini juga kita kembali mendapat referensi dari Rogue One yang adalah boneka Trooper. Boneka Trooper ini juga sudah pernah dimiliki oleh Jyn Erso kecil di Rogue One. Hello there. Sapaan ini udah populer lah ya di Star Wars, terutama perkataan ini lebih terkenal disebutkan oleh Lord Kenobi. Makhluk yang mirip seperti anjing ini adalah Vorpax. Material asli dari makhluk ini sebenarnya berasal dari Star Wars Expanded Universe alias Legends, sebelum dicanonkan lewat penyebutan di Solo Star Story. Sampai pada akhirnya di canon, makhluk ini sering sekali kita lihat di animated series Star Wars Resistance. The Bad Batch episode 4 ini diakhiri dengan adegan kejar-kejaran speeder antara Hunter dan Fennec. Sekuensi ini sebenarnya adalah sebuah callback dari adegan kejar-kejaran speeder antara Obi-Wan dan Anakin dengan bounty hunter Zam Wesell. Fennec Shand sendiri sebelumnya memang sudah pernah disebut sebagai Zam Wesell kedua seperti Jango Fett dan Boba Fett. Restraining bolts atau baut penahan sudah tidak asing identik dengan droid di Star Wars sejak A New Hope. Di episode ini, untuk membantu memperbaiki Havoc Marauder, Echo harus membebaskan droid dari tugasnya dengan menonaktifkan baut penahan yang terdapat pada mereka. Ini seperti apa yang dilakukan Luke Skywalker pada C-3PO dan R2-D2. Resper 6 awalnya digunakan George Lucas sebagai nama bulan dalam sebuah buku tahun 1993. Lord Cat dan Toka yang termasuk ke family Toka ini dikenal sebagai kucingnya Star Wars. Sudah sering muncul di Star Wars Rebels, The Clone Wars, dan The Mandalorian. Bahkan di The Bad Batch episode sebelumnya juga sebenarnya makhluk ini sudah pernah muncul, namun dalam bentuk boneka bernama Lula milik Cracker. Ya, boneka Toka ini sudah banyak dimiliki orang-orang di Star Wars, terutama anak-anak. Berbagai ras yang kita lihat di Pantora antara lain adalah Sulustan, Gran, Gotal, dan Aqualis yang lagi enak dangdutan. Ya, segitu aja breakdown dan recap The Bad Batch episode 4. What do you think episode kali ini? Share pendapat kalian. Like, share, and subscribe untuk update video yang selanjutnya. Kalau kalian punya request bahasan apa yang next yang menarik buat dibahas, komen aja. It's time to end this video. Thanks for watching, and may the force be with you always.